wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4, Aisyah Amelia absen 1, terus Diki Antonio absen 10, Rangga Vito absen 26, Tiara Yuliana absen 30, dan 2 orang teman kami yang tidak masuk. Tema kita perjuangan dan semangat meraih cita-cita meskipun dalam keterbatasan. Langkah kecil impian besar. Namanya Raka. Ia tinggal di sebuah desa kecil di pinggir sawah. Ayahnya seorang petani dan ibunya penjual kue keliling. Tiap hari Raka berjalan kaki sejauh 5 km untuk pergi ke sekolah. Tapi semangatnya tak pernah luntur. Di kelas Raka dikenal pendiam, tidak menonjol, rajin. Ia selalu duduk di depan dan mencatat semua akaran dengan rapi. Suatu hari, guru mengumumkan lomba menulis tingkat kabupaten. Raka dengan penuh semangat mengikuti lomba tersebut meski hanya menulis dengan pensil dan buku bekas. 1 minggu kemudian, namanya diumumkan sebagai juara pertama. Ia pun diundang ke kota untuk menerima penghargaan. Itu pertama kalinya Raka menaiki mobil dan melihat gedung tinggi dan masuk ke hotel dengan baju pinjaman dari gurunya. Raka berdiri di atas panggung. Ia menggenggam piagam dengan tangan gemetar. Dalam pidato singkatnya, ia berkata, "Saya hanya anak desa. Saya menulis di buku bekas dengan pensil. Tetapi saya percaya langkah kecil yang harus berjalan bisa membawa kita ke tempat yang besar." Sejak saat itu nama Raka mulai dikenal di kalangan sekolah-sekolah di kabupaten. Cerpen karyanya dimuat di buletin pendidikan dan dibaca oleh banyak siswa lain. Banyak guru yang menjadikan kisahnya sebagai inspirasi. Namun Raka tidak berubah. Ia tetap berjalan kaki ke sekolah, tetap membaca di perpustakaan tua itu, dan tetap membantu ibunya berjualan kue. Bedanya kini ia punya tujuan yang lebih besar, ingin menjadi penulis dan membangun perpustakaan kecil di desanya agar anak-anak bisa bermimpi sepertinya. Beberapa tahun kemudian, Raka berhasil masuk universitas melalui beasiswa. Ia mengambil jurusan sastra dan terus menulis. Ia menerbitkan buku pertamanya saat kuliah berjudul Langkah Kecil Impian Besar. Buku itu terinspirasi dari perjalanannya sendiri. Dari peluncuran bukunya, ia kembali ke desanya. Ia membawa ransel penuh buku dan mendirikan perpustakaan kecil di balai desa. Anak-anak berkumpul penasaran dan kagum. Dengan senyum hangat, Raka berkata kepada mereka, "Dulu aku membaca buku bekas di sini, sekarang aku membawa buku yang kutulis sendiri. Jika aku bisa, kalian juga bisa." Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Cerita Raka menyebar ke berbagai sekolah di kabupaten. Banyak guru membacakan cerita di kelas, dan banyak anak-anak desa mulai berani bermimpi. Beberapa bahkan mulai menulis kisah mereka sendiri, terinspirasi dari Raka yang sederhana namun menyenangkan. Keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Konsisten dan ketekunan bisa mengantarkan kita pada pencapaian yang besar walaupun dimulai dari hal kecil. Suatu hari, Lilis, guru bahasa Indonesia Raka, mengumumkan akan diadakan lomba menulis cerpen tingkat kabupaten. Siapa pun yang ingin ikut, silakan kumpulkan karya paling lambat dari Jumat, ucapnya. Malamnya, Raka merenung. Ia ingin ikut lomba itu. Ia ingin menulis tentang desanya, tentang perjuangan ayahnya, tentang kehangatan ibunya, dan tentang mimpi kecil yang disimpannya diam-diam. Tapi ia tidak punya laptop, bahkan kertas baru pun tidak. Dengan tekad yang kuat, Raka menulis cerpen di buku tulis bekas milik adiknya yang sudah terbakar setengah. Ia menulis dengan pensil, menghapus dan mengubahnya berulang kali. Ia tidak punya akses internet untuk mencapai inspirasi, hanya mengandalkan imajinasi dan pengalaman hidupnya. Hari Jumat, ia menyerahkan cerpen itu kepada penulis. Gurunya sempat terkejut karena tulisannya hanya di buku bekas. Tapi saat membacanya, matanya mulai berkaca-kaca. "Tulisanmu jujur," Raka sangat menyentuh. Seminggu kemudian, pengumuman lomba datang. Nama Raka tertulis sebagai juara pertama. Ia bahkan tak percaya. "Benarkah saya?" tanya berulang kali. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.